Cika cika di ding ding, diam-diam memasak. Lagi bikin apaan sih, Cik? Bikin candi, lo nggak lihat nih gue lagi ngapain? Gue lagi preparation makanan anak gue nih. Ya gue mana tahu itu buat anak lu. Gue lihat anak lu aja belum. Lagian, Cik, kalau dari tadi gue perhatiin nih, gue dari luar merhatiin lu, kayaknya ribet banget. Anak zaman sekarang mah gampang. Udah aja nih kasih nugget, selesai. Ya emang ribet sih, lo nggak lihat nih bawang gue masih banyak yang belum dipotong. Tapi gimana ya, anak gue tuh udah keseringan nih makan makanan instan kayak gini. Cuman gue tuh pengen dia makan sehat tapi doyan gitu loh. Sehat tapi doyan. Iya. Wah, kalau itu susah, Cik. Karena anak-anak tuh menurut gue lebih seneng yang kriuk-kriuk sama yang gurih-gurih. Nah itu, ini alasan gue seperti ini. Lo nggak lihat nih Joy. Tapi masalahnya gini ya, anak gue tuh saking seringnya dikasih makanan instan. Sekarang kalau gue kasih sesuatu yang lebih healthy, lebih prepare, dilepeh. Apalagi makanan samping lo, udah makin bete gue jadinya. Itu tuh bikin gue bad mood kalau misalnya kayak capek-capek. Anak lu kayak gitu, Cik? Bawa bawang. Anak lu anak durhaka lu, Cik. Beneran? Ya. Berarti masakan lu ditolak dong? Iya, makanya. Kalau gua, Cik, apa aja gua nggak pernah nolak. Pokoknya apapun selama makanan bisa gua makan, pasti gua makan. Oh iya jelas, beda sama lo mah tong sampah. Mau dikasih makanan ayam, ikan, udang, makanan ular, makanan sehat, apa aja lo makan. Ini kan beda case. Anak gue tuh ya nggak bisa kayak gitu. Ya gimana ya Juy, jadi ibu tuh kan harus tetap konsen gitu loh. Apa yang dia makan, apa yang dia cerna gitu. Tapi ya gitulah. Kalau gitu bakal susah. Ya susah juga gue ngasih tau lunya. Tapi ya udahlah, daripada gue debat nih sama lo panjang-panjang, hari ini kita bakal kedatangan sama dokter Iyo. Itu anak lu? Bukan dokter. Oh, gua kira anak lu udah gede. Enggak. Udah sukses gitu. Makanya nanti kita tungguin aja dulu, tapi lo bantuin gue masak aja lah. Ya nggak mau, orang gue pengen yang praktis. Ya jangan. Dokter. Waalaikumsalam. Panjang umur. Silakan dok, silakan dok. Ya. Duduk dok. Jui susah banget dikasih taunya. Ini kan aku lagi repot banget nih dari tadi masih potong-potong bawang, sayur mayur. Ini sih sebenarnya sebagai ikhtiar seorang ibu buat nyiapin makanan yang sehat buat anak. Jui nggak percaya kalau makanan sehat itu bisa berpengaruh dengan tumbuh kembangnya, dengan cara berpikir, perkembangan otaknya. Kasih tahu dong, kasih paham nih Jui harusnya. Bukannya gitu dong. Saya tadi ngelihat Cika dari luar itu ribet banget. Maksud saya kalau emang buat anak gampang, kasih aja yang instan sama yang praktis. Ya nggak dok? Iya nggak betul lah. Apa gue bilang? Salah lu, Cik. Mana sih? Lu yang salah paham, jelasin dok. Ya, jadi untuk kita ngomongin anak ya, pertumbuhan anak itu kan yang pasti kita butuh nutrisi dan gizi yang optimal ya. Oke. Kayak nutrisi makronya kayak karbohidrat, protein, lemak itu terpenuhi dengan baik. Lalu juga ada mikronutrien kayak zat-zat besi, seng dan segala macamnya. Nah itu semua terpenuhi dari makanan nih, seperti itu. Nah kalau misalnya seandainya kita bikinnya yang instan, kita harus hati-hati nih. Kadang-kadang mereka kebanyakan karbonya, kadang mereka juga dicampur dengan pengawet, ya kan? Terus juga apakah terlalu banyak penyedap yang kurang baik buat pertumbuhan anak ini, seperti itu. Emang penyedapan enak dong. Kalau nggak pakai itu kan kadang nggak mau makan gitu. Nah, penyedap kan juga banyak penyedap alami ya, yang Oke. kita bisa pakai dari makanan yang real food gitu. Kayak ini kayak bawang, tomat, ya itu juga penyedap alami sebenarnya. Gitu. Dok, sebenarnya yang menjadi pertanyaan utama aku nih sebagai seorang ibu, nah seberapa banyak porsi kayak tadi kan Jui sempat bilang ada garam, ada gula di makanan-makanan instan gitu kan yang bikin anak suka gurih. Gue nggak bilang gitu. Gue cuma bilang gurih. Yang bikin suka. Iya itu maksudnya. Gurih kan sometimes pengen juga nih, gue kalau bisa masukin semua penyedap, gue masukin deh penyedap. Itu ada batasan khusus gak sih setiap kita masak atau memberikan di nutrisi perharinya? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kayak garam, gula, itu sebenarnya dibolehkan pada anak ya, dengan takaran khusus. Misalnya kalau dari MPASI nih, misalnya dari dia peralihan dari susu eksklusif, ya nggak mungkin banyak ya. Tapi nanti pelan-pelan kita berikan, itu boleh sebenarnya di MPASI-nya, mungkin sejumput-sejumput. Nanti kalau misalnya sampai dia usia 12 bulan, barulah dia sebenarnya boleh mengikuti makanan dewasa.
Tapi untuk penyedap-penyedap buatan, misalnya seperti natrium glutamat itu MSG, mungkin ditunda dulu karena itu kan penyedap buatan ya. Mungkin diberikan ketika anaknya sudah lebih besar seperti itu. Cuma kalau kayak gula, garam, terus misalnya bawang, terus kayak tomat atau yang alami-alami silahkan aja dikasih dari kecil. Gitu. Itu bagus karena sehat, Dok ya? Ya karena alami sehat, betul. Oke. Tapi kenapa nih, Dok? Kadang-kadang makanan yang sehat itu suka kalah sama Dok. Karena gini, lidah anak itu kan lebih sensitif daripada kita ya. Oke. Jadi ketika kita terbiasa memberikan makanan yang terlalu gurih, jangan terlalu gurih, terlalu manis pun, nanti ketika mereka makanan biasa itu semua hambar di lidah mereka. Oh gitu. Soalnya jujur ya Ju, anak aku tuh kalau misalnya lagi ada snack time, itu aku suka kasih sesuatu yang manis. Itu akhirnya energinya tuh kayak berlebih ya? Banget. Oke. Itu kayak bisa muter dari bawah ke tangga atas, ke loteng atas sampai bisa mainin toren. Anak lu mainin toren. Ada tangga. Tapi maksudnya saking aktifnya kayak gitu sih sebenarnya dong. Ya kalau anak-anak ada beberapa penelitian mengatakan jika anak diberikan terlalu tinggi gula, mereka akan sugar rush ya. Jadi tiba-tiba energi mereka sangat meningkat, mereka lari-lari, teriak-teriak, terlalu berlebihan gitu. Nanti habis itu mereka udah capek. Istirahat tidur misalnya seperti itu. Tapi itu nggak baik sih. Tips khusus nggak sih Dok kalau di snack time? Sebenarnya kalau makanan utama gitu ya kita mungkin masih bisa atur ya garamnya, gulanya. Kalau di snack time baiknya gimana sih Dok? Sebenarnya gini, kita boleh ngasih apapun ya. Mau ngasih coklat pun boleh, tapi intinya jangan terlalu berlebihan. Terus jangan terlalu manis ya. Nah, lihat kandungan-kandungan snack yang kita berikan. Misalnya kayak gula tambahannya juga nggak boleh berlebihan. Misalnya kalau kita lihat kayak ada kandungan, kalau gula contohnya ya, kayak maltodextrin itu juga kurang baik buat anak-anak ya. Itu kayak ibarat MSG-nya gula gitu. Enak banget soalnya. Itu juga kurang baik buat anak-anak. Jadi kita bisa milih dan memilah makanan buat anak kita. Gula pokoknya jahat juga Dok ya. Kalau ini Dok buat anak sate usus boleh nggak Dok? Boleh Dok ya? Boleh. Oh boleh. Jadi intinya kita paradigmanya berubah nih. Kalau zaman dulu nih, zaman kita masih kecil, itu paradigmanya adalah anak banyak makan sayur. Ingat nggak sama orang tua kita? Ingat banget, iya. Ya, sekarang udah berubah paradigmanya, anak harus banyak makan protein hewani. Oh, gitu. Bukan sayur Dok. Bukan sayur lagi, Tapi sayur pelengkap. Iya, betul. Tapi yang menarik tuh sekarang tuh, Ju, zaman kita dulu ya Dok ya, itu kan harus kayak 4 sehat, 5 sempurna. Jadi isi makanan kita tuh kayak ada telur, nasi, sayur gitu. Nasi, ikan, sayur, buah, dan susu. Ingat tuh dulu pelajaran SD tuh. Itu hebat. 5 sehat, 4 sempurna itu kan? Kebalik 4 sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalau sekarang kan berubah Dok. Nah, kalau kita bikin satu takaran makanan utuh buat anak-anak nih, itu gimana sih cara memperhatikan gizi yang tepat di dalam satu piring? Oke. Jadi kalau misalnya sekarang sih kita ada banyak istilah ya, ibu-ibu sekarang ada yang bilang makanan bintang lah, 5 bintang, 6 bintang, itu sebenarnya sama aja sih. Intinya makanan itu harus terdiri dari karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya. Seperti itu. Dan sebenarnya sayur itu kebanyakan adalah selulosa yang tidak bisa dicerna oleh anak kita. Tidak bisa dicerna. Betul. Yang bisa mencerna selulosa itu hewan mama biak, kayak sapi, kayak unta, kambing. Nah, lu bisa tuh, Cik. Bisa tuh. Gua sih bener. Jadi anak-anak kita kenalkan dengan sayur itu untuk sebagai fiber. Supaya sehat, melancarkan pencernaan, tapi bukan untuk asupan makan utama. Itu yang kita ubah paradigmanya. Kalau zaman dulu tuh malah kebalik tuh, anak baru MPASI dikasihnya bubur pakai pisang aja. Pisang ya. Atau bubur pakai bayam aja. Nah, itu makanya setelah diteliti anak-anak kok banyak yang stunting, banyak yang pendek, rupanya karena kekurangan protein hewani. Dok, maaf Dok. Maksudnya dicerna tuh bukan sekedar dikunyah kan? Maksudnya apakah gizi itu bisa diserap juga kan? Betul. Oh, berarti anak kecil tuh kurang mampu menyerap gizi yang terkandung dalam sayur berarti ya? Bukan kurang mampu, memang kita manusia tidak punya enzim untuk mencerna sayur sebenarnya. Yang kita butuhkan di sayur itu ya tadi fibernya, terus mungkin ada mikronutriennya, enzim-enzim yang akan membantu pencernaan dan kesehatan kita. Tapi untuk karbohidratnya, lemaknya kita nggak bisa mencerna dari sayur. Iya, soalnya pas kecil aku makan bubur sambil lalap
sama cabai. Bubur nyambel gitu. Pas aku kecil ya kayak pantesan gini kali ya. Bubur tuh kan pakai sendok. Iya. Kalau lap, masa makan bubur pakai tangan? Gini atau dikokop mana? Atau balik lagi ke poin utama ya. Iya. Gimana sih caranya biar kita bisa memberikan makanan-makanan sehat nih dok, tanpa ada drama gitu. Itu Waduh, dramanya ngejar-ngejar dari RT 1 ke RT 10 dok ya. banyak Jangan banget. capek. Warga lu banyak banget sampai 10 ya. Gimana sih dok sebetulnya? Oke, jadi yang pasti ya itu rasa, ya kita rasa. Jadi dari penelitiannya sebenarnya dari misalnya dulu di kandungan itu sebenarnya janin tuh bisa merasakan apa yang dimakan oleh ibunya. Oh. Gitu. Jadi Mbak Cika nih, misalnya pas lagi hamil makan steak, nah itu dia dengan kuasa Tuhan ya, dia bisa merasakan dari ketuban tuh ada rasa steak di situ. Oh, dulu pas lagi hamil makan kerang tembak dok. Sama kerang tembak tuh berasa lah dia di situ kan. Nah, Anaknya kerasa tuh ya. Terus Ibu gua susah nih gitu. Jadi gitu. ngidam martabak tengah malam misalnya Iya, gitu kan. martabak. Nah, udah. Terus pas udah lahir nih, oe-oe, MPASI kan, susu ibu kan. Ibu. Mbak Cika misalnya ngidamnya enak-enak nih, ya kan. Yang gurih, yang mantep-mantep lah, sate ayam, sate kambing, pokoknya yang enak-enak. Nah, kan enak tuh rasanya. Dia bisa merasakan juga tuh dari ASI-nya. Oke. Ketika sudah MPASI, ya dikasihnya cuma hambar, nggak mau makan pasti dia. Oh gitu. Berarti dari dalam kandungan juga udah sensitif ya. Sudah Jadi ada udah sensitif. membiasakan si bayi itu jangan terlalu dikasih yang berasa. Salah lu, Ci. Iya. Apaan kerang tembak lu? Aneh banget. Nggak, maksud saya gini. Ulangin deh ya. Ketika Iya. kita lagi, misalnya gini, ketika ibu hamil bebas makannya silakan ya. Tapi ketika dia mulai MPASI jangan juga hambar dikasihnya. Iya. Pasti nggak mau. Makanya kadang-kadang kita dokter anak nih, ya silakan kasih garam gula secukupnya. Kita mau kasih kayak penyedap Iya. kayak apa namanya butter atau Butter. mentega silakan aja. Coba. Karena itu bikin dia lebih mau makan. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita cari nih resep paling pas mumpung ada dokter di sini yang sehat, yang oke, yang tanpa drama. Ada nggak sih dok? Oke, berhubung udah nyiapin ikan tilapia ya. Mantap Ikan nih. tilapia, udah file lagi, enak banget. Zaman kita dulu masih banyak tulang-tulangnya tuh. Duri-durinya tuh. Kita bikin ikan tilapia dengan cornflakes. Wah, Nanti suka tuh anak-anak. Aku ada semua